Oke, halo, selamat siang, malam, pagi, dan sore kaum minasan, militan nasionalis, dan santuy. Kali ini saya akan mereaction biasa dari negara tetangga lagi, yaitu Malaysia lagi, yang ternyata ada salah satu profesornya yang iri ya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Seperti kita tahu, seperti biasa, karena sistem pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat memiliki karakter ya. Dari kecil SD ditanamkan, SD, SMP, SMA, TK itu sudah dikenalkan dengan pahlawan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan di profesor Malaysia ini iri ya tentang, ya mungkin sistem pendidikan mereka itu masih kalah jauh. Seperti apa videonya? Jangan lupa dulu tembuskan 100 like. Komen yang bawah banyak ya, jangan lupa share juga. Oke, kita saksikan reactionnya. Let's react. Ini sebab kita gagal. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe ke channelnya. Bermakna kita gagal dalam membina negara. Katanya pendidikan Malaysia lebih maju daripada Indonesia nih, tapi kok iri dengan sistem pendidikan di Indonesia? Jadi begini bro, sebelumnya spoiler dulu ya. Video ini dibuat bukan untuk mengadu domba antar bangsa, namun video ini dibuat justru sebaliknya untuk mendidik khususnya masyarakat Indonesia supaya lebih paham dan bersyukur dengan kondisi di Indonesia saat ini. Tolak ukur kesuksesan suatu pembelajaran atau sistem pendidikan yaitu membentuk karakter. Karena jika seorang individu mempunyai karakter yang kuat, maka dia dengan sendirinya mudah mempelajari hal-hal baru di sekitarnya. Dalam konteks ini, sebuah karakter yang dibangun oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia tentu selaras dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, seperti religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, semangat kebangsaan, dan tentu cinta tanah air. Sejauh ini, sistem pendidikan di Indonesia sudah berhasil menciptakan individu yang memiliki poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dan ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Dimanapun kita masyarakat Indonesia berada, bahkan di luar negeri sekalipun, sangat mudah membedakan karakter warga asli Indonesia dengan warga negara asing. Bahkan meski memiliki atau mempunyai wajah yang hampir sama sesama Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Namun karakter bangsa kita itu sangat mudah dikenali bro. Yang lebih lucu lagi nih, sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya berhasil membentuk karakter bangsa bagi warga negara asli pribumi. Maaf, ini bukan rasis ya. Kalau ada salah kalimat atau salah kata, saya minta maaf nih sebelumnya. Keberhasilan sistem pendidikan ini juga berhasil membentuk karakter bagi warga keturunan seperti saudara-saudara kita yang beretnik Tionghoa. Kita sangat mudah membedakan etnis Tionghoa yang berasal dari Indonesia dan negara lain. Salah satu yang paling mencolok adalah bahasanya. Yeah, I feel so happy because I cannot believe if I can get 60 in this year. This year is really amazing year for me. We prepare for Dubai. We have 3 weeks, so we always try our best. Mengutip dari primagama.co.id pada tahun 2021, sistem pendidikan di Malaysia menempati keurutan ke-39 sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik secara global, sedangkan Indonesia jauh di bawah bro, menempati urutan ke-55. Skor ini dinilai dari skor kemampuan pendidikan membaca di Indonesia pada program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Namun, setuju atau enggak, fakta membuktikan di lapangan, data tersebut sebenarnya justru tidak mencerminkan kondisi realita di lapangan bro. Bila kita melihat hasil karya dari penelitian kampus-kampus di Indonesia, seperti Universitas Pertamina yang berhasil menciptakan baterai mobil listrik berbasis sodium dan aluminium, Institut Teknologi Surabaya yang berhasil menciptakan beberapa produk seperti motor gesit, tram, dan ekskavator yang saat ini sebagian sudah diproduksi. Contoh lain seperti Institut Pertanian Bogor, bahkan berhasil menciptakan green fashion dari limbah sawit seperti helm proyek dari kelapa sawit, helm anti peluru, dan rompi anti peluru dari produk turunan sawit. Sedangkan di bidang digital, berhasil menciptakan aplikasi penerjemah tangisan bayi.
Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Malaysia, mohon maaf nih ya, mungkin ada teman-teman yang berasal dari Malaysia menonton video ini, sekali lagi mohon dikoreksi bro kalau ada yang salah. Saat ini mereka masih berkutat pada national and character building, di mana jati diri bangsa saja masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sistem pendidikan mereka hingga saat ini menjadi persoalan. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang sudah selesai bahkan semenjak Indonesia sebelum merdeka ya, alias 77 tahun yang lalu bro. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan sampai itu. Kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tu lah. Dia masuk Kuta, masuk Utah, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Sinciu, utusan ni, berita harian keluar 1 hari je. Pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok, ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu. Media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Keluar akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina ke rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni tu. Saya sebut kenapa saya sebut Cina sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu. Sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini, kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi, kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah vernacular ini di bawah kerajaan, dia gajinya diberikan, berapa bilion diperuntukkan, tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini? Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit jadi tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Jadi, sebenarnya keberhasilan Indonesia dalam membentuk jati diri bangsa kita tak lain karena berpilar pada Pancasila. Seperti religius, jadi bukan hanya berpatok pada satu agama saja. Contohnya seperti Islam saja, namun mewajibkan religius bagi setiap warga negara sesuai dengan agama yang dianut. Kedua, toleransi, tidak membedakan suku dan etnis, baik pribumi maupun keturunan. Disiplin menggunakan hal-hal yang menjadi karakter bangsa kita dalam keseharian, contohnya dengan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Kerja keras dalam berbagai hal, apapun dikerjakan yang penting halal. Kemudian kreatif dalam bereksperimen di bidang teknologi maupun kehidupan sosial. Kemudian demokratis dalam bernegara, contohnya meski suku Jawa mayoritas di Indonesia, namun demi keutuhan bangsa, mereka lebih legowo memilih bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, di mana bahasa Melayu yang menjadi ibu dari bahasa Indonesia sebenarnya. Kemudian semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini justru terbalik di Malaysia bro, karena mereka beranggapan bahwa Melayu adalah mayoritas dan mengharuskan minoritas mengikuti kehendak mereka. Coba sedikit kreatif seperti yang Indonesia lakukan. Bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Malaysia. Toh bahasa Melayu sendiri mempunyai banyak versi seperti Melayu Kelantan, Sabah, Melayu Kedah,
Bahkan di Indonesia juga ada Melayu. Nah, di sini nih yang menjadi kerancuan, bahasa Melayu mana yang menjadi patokan. Oke, intinya seperti itu aja teman-teman. Kalau mau komplitnya silahkan tonton di channel aslinya ya. Jadi Malaysia berkesimpulan seperti itu. Indonesia itu sistem pendidikannya sudah berhasil ya, karena membentuk karakter anak-anak bangsanya untuk militan dan mencintai tanah airnya. Beda dengan Malaysia ya, karena sistem pendidikannya itu masih masing-masing gitu. Jadi kalau Melayu ya ada sekolah Melayu, Tamil ada sekolah Tamil, yang Mandarin juga ada sekolah Mandarin. Maka kadang ditemui orang Mandarin atau orang Tamil Malaysia itu tidak bisa berbahasa Melayu gitu, karena ya keseharian bahasa ibu pengantar di sekolahnya itu merupakan bahasa suku bangsa masing-masing. Berbeda kalau kayak di Indonesia kan, mau suku apa masuk ke sekolah ya pengantarnya bahasa Indonesia begitu ya. Oke, sekian saja teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen. Salam historikul, salam minasan, militan, nasionalis, dan santuy. Bye-bye.